Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Gadis Waradila, NIM 314018.053, mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah, dosen pengampu Dian Esa Nugraini, SE, MAK, AK, dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi koreksi kesalahan. Definisi koreksi kesalahan yaitu koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyaji dalam suatu akun atau pos. Yang kemudian koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan, antara lain yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, kesalahan penerapan standar dan akuntansi. Yang keempat, kelalaian dan lain-lain. Klasifikasi koreksi kesalahan. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang. Kesalahan tidak berulang terdapat dua jenis. Yang pertama, kesalahan pada periode berjalan. Yang kedua, kesalahan pada periode sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang yang pertama terjadi pada periode berjalan. Maksudnya, kesalahan jenis ini baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran, belanja, pendapatan LO atau laporan operasional maupun beban. Kemudian kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Kemudian ini contoh soal. Ditemukan beberapa kesalahan yang terjadi sepanjang tahun 2020 sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2020 dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D dan SP2D LS dengan nilai 725 juta, namun dicatat oleh bagian keuangan sebesar 752 juta. Kemudian kita membuat jurnal pembayaran gaji di SKPD. Kemudian kita membuat laporan operasional. Di sisi debit, beban gaji sebesar 752, dan di sisi kredit, kas bendahara pengeluaran sebesar 752. Kemudian kita membuat laporan realisasi anggaran. Tanggal 5 bulan 1 2020, belanja gaji sebesar 752. Di sisi kredit, estimasi perubahan SAL sebesar 752. Kemudian kita membuat jurnal koreksi pembayaran gaji di SKPD. Laporan operasional pada tanggal 5 bulan 1 2020, di sisi debit beban gaji sebesar 27 juta, dan di sisi kredit kas bendahara pengeluaran sebesar 27 juta. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 5 bulan 1 2020, belanja gaji sebesar 27 juta. Kemudian di sisi kredit, estimasi perubahan SAL sebesar 27 juta. Kemudian soal kedua, pada tanggal 8 Februari 2020 dibayarkan gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D LS dengan nilai 725 juta. Namun pada hari dan tanggal yang sama, SP2D LS tersebut dicatat oleh bagian keuangan sebesar 826 juta sebagai belanja barang. Kemudian kita membuat jurnal belanja barang di SKPD. Laporan operasional
pada tanggal 8 bulan 2 2020, di sisi debit belanja barang sebesar 826 juta. Di sisi kredit, kas bendahara pengeluaran sebesar 826 juta. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 8 bulan 2 2020, belanja barang di sisi debit sebesar 826 juta. Di sisi kredit, estimasi perubahan saldo sebesar 826 juta. Kemudian kita membuat jurnal koreksi kesalahan pencatatan pembayaran gaji pada akun belanja barang SKPD. Di laporan operasional pada tanggal 8 bulan 2 2020, di sisi debit terdapat beban gaji sebesar 725 juta dan kas bendahara pengeluaran sebesar 101 juta. Kemudian di sisi kredit belanja barang sebesar 826 juta. Kemudian di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal atau tidak terdapat jurnal. Kemudian soal selanjutnya, pada tanggal 23 bulan 5 2019 diterima setoran pendapatan sewa gedung sebesar 45 juta. Setoran tersebut dicatat oleh bagian keuangan sebesar 54 juta. Pada tanggal 27 bulan 1 2020, waktu menyusun laporan baru diketahui kesalahan tersebut. Kita membuat jurnal pencatatan pendapatan sewa di SKPD. Laporan operasional pada tanggal 23 bulan 5 2019 di sisi debit kas bendahara penerimaan sebesar 54 juta. Kemudian di sisi kredit pendapatan sewa sebesar 54 juta. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 23 bulan 5 2019 di sisi debit estimasi perubahan saldo sebesar 54 juta. Di sisi kredit pendapatan sewa sebesar 54 juta. Kemudian kita membuat jurnal koreksi pencatatan pendapatan sewa di SKPD. Laporan operasional pada tanggal 27 bulan 1 2020 di sisi debit kas bendahara penerimaan sebesar 9 juta. Di sisi kredit pendapatan sewa sebesar 9 juta. Laporan realisasi anggaran. Estimasi perubahan saldo di sisi debit sebesar 9 juta dan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar 9 juta. Kemudian soal yang keempat atau selanjutnya. Diketahui terjadinya kesalahan dalam penerbitan pengadaan mobil dinas tahun lalu senilai 430 juta. Namun nilai dalam SP2D LS tercatat 435 juta. Supplier sudah menyetorkan kelebihan belanja pada tanggal 25 Juni 2020 pada bulan Juni. Laporan keuangan tahun 2018 sudah diterbitkan. Kita membuat jurnal pencatatan pengadaan mobil dinas di SKPD. Laporan operasional Juni 2018, mobil dinas di sisi debit sebesar 435 juta dan RK perubahan saldo di sisi kredit sebesar 435. Laporan realisasi anggaran Juni 2018 di sisi debit belanja modal dinas sebesar 435 juta. Yang di sisi kredit estimasi perubahan saldo sebesar 435. Kemudian jurnal koreksi pencatatan pengadaan mobil dinas di SKPD. Laporan operasional pada bulan Juni 2018 di sisi debit kas di bendara pengeluaran sebesar 5 juta. Mobil dinas di sisi kredit sebesar 5 juta. Laporan operasional pada Juni 2018 di sisi debit RKDPKD sebesar 5 juta dan sisi kredit kas di bendara pengeluaran sebesar 5 juta. Kemudian kita membuat laporan realisasi anggaran. Di sini tidak ada jurnal. Kemudian jurnal koreksi pencatatan pengadaan mobil dinas di PPKD. Laporan operasional tanggal 25 Juni 2020, kas DBUD di sisi debit 5 juta dan RK SKPD 5 juta.
Di dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat jurnal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.